Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Cipinang Muara 07. Saya merupakan peserta PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500132221. Hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 SDN Cipinang Muara 07 dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh Fadil. Oke, Fadil silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Oke, terima kasih Fadil. Baik, Bapak absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Oke, Ahmad Gufron Sarawi. Hadir. Adiasta Prasrayaris Ariski. Agam. Kenapa? Sakit. Kemudian Ahmad Wais. Hadir. Anissa. Hadir. Khairan. Hadir. Aziza. Hadir. Dwi Salsabila. Hadir. Zakia. Erlita. Fadil Salim Muhammad. Fatan Abinaya. Ahmad Kartubi. Ibrahim. Kanaya. Keanu. Hadir. Kenisa. Kainara. Khairiyah. Muhammad Gibran. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Saleh Jesar. Mustafa Kamal Ramadan. Nagita. Naira. Putri. Raka. Vanessa. Oke, sudah? Sudah semua Bapak sebutkan? Sudah semua ya? Bapak absen semua ya? Berarti nggak masuk hari ini hanya Agam. Kenapa Agam? Gak ada yang tahu? Sakit. Sakit apa? Sakit apa? Pusing.
Hari ini apa dari kemarin? Baru kapan? Oh ya, siapa yang belum di absen sebutkan? Oh ya, Hafiz ya. Bapak nggak ke bawah Hafiz di sini. Coba benar-benar. Siapa? Hafiz. Hafiz. Hafiz sama Zelin ya. Oke. Hafiz dan Zelin. Baik. Lupa Bapak. Oke. Udah berarti ya. Hafiz Zelin udah ya. Oke. Baik. Hari ini kita belajar agama, tapi sebelum kita mulai belajar agama, kita baca satu surat dulu ya. Surat Ad-Duha. Bisa hafal semua surat Ad-Duha? Ad-Duha ya. Oke, sama-sama kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ilang fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahad Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmat. Allahumma rzakirna minhu manasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai menyambut usia balik. Oke, kita flashback dulu ya. Masih ingat kata balik artinya apa? Balik artinya apa? Sampai. Sampai apa? Sampai pada kedewasaan seorang muslim, baik itu laki-laki atau perempuan. Oke, so balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur, akil balik. Ya, tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, seseorang yang telah masuk usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Oke, ya. Tadi kita ke kata balik lagi dulu. Balik itu artinya adalah sampai. Sampai pada apa? Sampai pada usia kedewasaan seorang muslim laki-laki
maupun perempuan. Ya, oke. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa bacanya nih? Mimpi basah atau ihtilam. Untuk anak laki-laki. Yang di bawahnya haid atau menstruasi untuk perempuan. Yang ketiga, berusia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Oke, kita bicara yang pertama dulu, mimpi basah. Mimpi basah untuk siapa? Laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah, di kelas ini sudah ada yang mimpi basah atau belum? Laki-laki sudah ada yang mimpi basah? Oke. Laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah atau ihtilam, ya, itu berarti ditandakan dia sudah balik, sudah dewasa, atau disebutnya mukallaf, ya, orang dewasa yang sudah balik. Oke, ya. Mimpi basahnya, habis mimpi basah, kemudian ada keluar cairan di celananya. Ya, malam-malam nih, lagi tidur, kemudian tiba-tiba pas pagi harinya, celananya yang laki-laki tiba-tiba basah. Dicium gak ada bau apa? Pesing, bau ompol, bukan bau pipis. Kemudian, tapi di situ ada seperti cairan putih, agak sedikit kental, ya, dan menempel di celananya. Ya. Kalau kalian tidak tahu itu apa, khusus laki-laki kalian nggak tahu itu apa namanya, ya, kalian tanya sama orang tuanya, sama ayah, ayah, ibu, di celanaku ada cairan kental putih. Ini apa ya? Tapi nggak ada baunya. Nanti ayah ibunya ngasih tahu, oh itu tandanya kamu sudah balik, sudah dewasa, sudah mimpi basah. Ciri-cirinya seperti itu. Keluar cairan di celananya dari alat kemaluannya. Ya, tandanya laki-laki tersebut sudah balik. Ya, itu kalau laki-laki. Jadi warnanya cairannya itu putih kental, atau disebutnya kalau dalam Islam itu air mani. Ya, kalau dalam ilmu biologi disebutnya sperma. Oke. Kalau dalam ilmu fikih, dalam kajian agama Islam disebutnya air apa? Air mani. Kalau dalam ilmu biologi disebutnya apa? Sperma. Oke, itu ya. Kalau sudah keluar itu berarti tandanya laki-laki tersebut sudah balik dan sudah mempunyai sebuah kewajiban. Itu buat yang laki-laki. Kemudian yang perempuan. Kalau laki-laki tadi biasanya cuma sekali. Ya, sekali. Biasanya di usia berapa? 15 tahun. Atau usia ketika kita sudah apa itu? Kalian sudah SMP. Ya, di usia 15 tahun. Tapi laki-laki hanya sekali siklusnya, enggak setiap bulan, tetapi hanya sekali. Nanti bisa mimpi basah lagi, entah itu 3 bulan, entah itu 2 bulan, atau itu 5 bulan ke depan, nanti baru mimpi basah lagi. Nah, kalau yang wanita sudah ada yang haid di sini? Sudah ada yang haid? Sudah ada yang menstruasi? Belum ada? Oh, belum balik semua. Kalau laki-laki tadi ada 2 di sini katanya ya. Oke. Sudah, Ibrahim? Ibrahim sudah mimpi basah. Oke, berarti kalau yang wanita ini tanda baliknya adalah apa? Menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi untuk yang wanita. Kalau wanita, ini siklus terjadinya haid itu sebulan sekali. Beda dengan yang laki-laki. Yang laki-laki biasanya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali tergantung hormon tubuhnya. Ya, kalau wanita sebulan sekali. Jadi ketika wanita sudah berusia 15 tahun, kemudian tiba-tiba di celananya keluar darah, ya, keluar darah, itu menandakan kalau wanita tersebut sudah haid atau
menstruasi. Jadi jangan kaget. Ya, wanita jangan kaget pertama kali keluar. Oh, tiba-tiba di celana dalamku ada keluar darah. Tiba-tiba kaget, nggak usah kaget. Tapi langsung bertanya aja sama yang lebih tua, yang lebih paham mengenai darah tersebut. Ya, boleh. Misal kalau lagi di rumah tiba-tiba keluar darah, tanya sama kakaknya yang sudah dewasa, atau nanya sama ibunya yang sudah dewasa. Sama ayahnya kalau ayahnya yang paham juga bisa. Ya, tuh, oke. Kalau wanita, ya siklusnya sebulan sekali. Darah yang keluar di tanah itu, maaf, ini juga darah yang keluar dari kemaluan wanita tersebut. Ya, darahnya kalau yang pertama keluar, wanita pertama kali keluar darahnya ketika haid, itu biasanya warnanya merah. Merahnya merah apa ya? Merah merona atau merah kayak warna cabai gitu, merah agak merah. Ya. Itu pertama kali keluar. Kalau pertama kali keluar darah haid. Nah, ya. Nanti setelah itu kalau sudah terbiasa setiap bulan siklusnya, maka akan berubah. Ya. Nah, berapa lama wanita haid? Biasanya maksimal itu paling lama 14 hari. Maksimal paling lama 14 hari. Tapi yang sudah terjadi biasanya hanya 6 hari wanita tersebut mengalami haid. Paham ya? 6 hari sudah haid. Hari pertama, hari kedua masih banyak keluar darahnya. Nanti hari ketiga mulai berkurang. Biasanya hari keempat, kelima, dan keenam itu makin berkurang. Ntar hari ke-6 sudah tidak keluar lagi darahnya. Artinya kalau darah sudah tidak keluar lagi, berarti tandanya haidnya selama 6 hari itu sudah selesai. Dan diwajibkan untuk nanti yang namanya ada mandi wajib. Atau mandi hadas besar. Ya, jadi gitu. Ya. Dan cara mengetahui kalau seorang wanita itu adalah darah haid atau bukan, seperti yang Wah bilang, ketika seorang wanita, misal jam 9 pagi itu keluar darah. Ya, nggak tahu darah apa, tiba-tiba keluar darah. Kemudian nanti siang, zuhur keluar lagi. Sore keluar lagi. Selama 24 jam itu darah tetap masih keluar. Itu tandanya darah haid. Tapi ketika darah itu jam 9 keluar, kemudian ditungguin lagi sampai besok darahnya nggak keluar lagi, berarti itu bukan darah haid. Ya, itu mungkin darah penyakit dan harus diperiksakan ke dokter. Ya, dan wanita juga yang lebih dari 14 hari haidnya, cek ke dokter. Kenapa? Karena hari ke-15, 16, dan seterusnya itu bukan darah haid. Melainkan itu darah penyakit. Dan harus tanya ke dokter. Ya, tuh seperti itu. Paham ya? Paham ya? Jadi untuk laki-laki, tanda-tanda baliknya apa? Yang laki-laki tanda baliknya apa? Mimpi basah. Kalau yang wanita? Apa? Haid atau menstruasi. Ini tanda menurut ilmu fikih, tanda-tanda wanita dan laki-laki yang sudah haid, yang sudah balik itu adalah laki-laki mimpi basah, yang wanita haid atau menstruasi dan sudah berusia 15 tahun. Ini berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan sama ya. Laki-laki dan perempuan yang berusia 15 tahun tandanya kemudian udah ada ini, ciri-ciri 3 ini sudah ada, berarti tandanya dia sudah balik. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada? Oke, Bapak lanjut. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kalau tadi menurut ilmu fikih. Coba Kamal, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki apa? Laki-laki sudah apa tadi? Laki-laki sudah apa? Oke, laki-laki sudah mimpi basah. Dan genap berusia berapa tahun? 15 tahun. Oke, Zelin. Yang wanita, tanda baliknya menurut ilmu fikih sudah apa? Sudah haid. Berusia berapa tahun? 15 tahun. Oke, itu ya. Jangan sampai kebalik ya. Laki-laki sama perempuan. Jangan laki-laki yang haid, wanita yang mimpi basah.
Oke, sekarang yang menurut ilmu biologi. Tadi ilmu fikih, sekarang ilmu biologi. Satu, buat yang laki-laki dulu. Untuk anak laki-laki, tanda baliknya menurut ilmu biologi, suara terdengar semakin berat. Yang tadinya suara kalian cempreng, ya, melengking, ya, yang suaranya melengking, nanti tiba-tiba suara jadi ngebas. Agak berat, ya. Kemudian, tumbuhnya jakun. Mana jakun laki-laki? Nih jakun, ini jenggot, Hamud. Ya. Nih jakun, ini jenggot. Ya. Laki-laki, perempuan ada nggak? Nggak ada. Perempuan nggak ada jakun. Kemudian tumbuhnya kumis. Nih kumis. Nanti kumisnya tumbuh rambut. Kemudian jenggot. Nih baru jenggot Hamud ini. Ya. Jenggot. Ada nggak jenggotnya Hamud ini? Belum ada. Dan rambut lainnya. Rambut lainnya maksudnya adalah rambut apa aja? Iya, rambutnya apa? Rambut ketiak, rambut di kemaluan. Terus apa di sini namanya? Ini apa namanya Mas ingat? Iya, ini jambang. Kemudian pertumbuhan badan yang semakin pesat. Tuh, badannya tumbuhnya menjadi lebih cepat. Perkembangan tubuh badannya lebih cepat. Dan disertai nafsu makannya juga semakin banyak. Ya, semakin meningkat nafsu makannya semakin meningkat. Sekarang makannya masih sedikit. Nanti ketika sudah balik, makannya semakin banyak. Kenapa? Karena nanti pergerakannya lebih aktif biasanya kalau laki-laki yang sudah balik. Oke, ini ya. Ini adalah menurut ilmu biologi tanda-tanda laki-laki sudah balik. Oke, sekarang untuk yang wanitanya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang perempuan. Apa bacanya yang perempuan ini? Suara terdengar lebih halus. Halus nggak suaranya? Sekarang halus nggak suaranya? Halus? Belum halus. Oke, belum halus. Suaranya juga masih melengking ya. Kemudian, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Rambut. Ya, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Jenggot tumbuh nggak? Perempuan jenggot tumbuh nggak? Jenggot. Ini jenggot ini. Ini kumis. Nih, jenggot tumbuh nggak? Nggak. Jakun tumbuh nggak laki perempuan? Nggak. Yang tumbuh rambut itu perempuan adalah di ketiak sama di kemaluan. Di kemaluan sama di ketiak itu tumbuh yang namanya rambut. Sama kayak laki-laki. Cuma laki-laki tambahannya kumis, jenggot, jambang, sama jakun. Kemudian perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh. Jadi fisiknya itu agak berubah. Contohnya seperti pinggul dan dada. Pinggul nih, pinggul. Pinggulnya biasanya agak besar. Ya, pinggulnya agak membesar. Dan bagian dadanya juga mulai membesar. Kalau untuk wanita. Kalau yang laki tidak. Ya, kalau ini wanita yang sudah balik menurut ilmu biologi. Kemudian ini menstruasi. Jadi menstruasi menurut ilmu biologi masuk juga. Ya. Jadi masuk juga ke dalam tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, menstruasi atau haid. Oke, paham sampai di sini? Ngerti semua sampai di sini? Oke, saya mau tanya sama Arkan, coba. Menurut ilmu satu, sebutin satu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Satu. Tumbuh apa? Jenggot. Wais, apalagi? Ya, tumbuh pada beberapa bagian. Gibran, apalagi buat laki-laki? Tumbuh kumis. Hamudi, tumbuh apalagi pada laki-laki? Jakun. Hafiz, apalagi menurut biologi bagi laki-laki? Tumbuh rambut di kemaluan. Oke, sekarang yang wanitanya. Oke, Aziza. Menurut ilmu biologi, tanda-tanda baliknya buat yang perempuan apa aja? Coba. Satu, suaranya menjadi lebih halus. Kanaya. Apa? Oke, perubahan fisik pada tubuh wanita. Oke, itu ya. Paham sampai di sini semua? Oke, paham. Lanjut. Kewajiban setelah memasuki usia balik.
Jadi laki-laki sama wanita yang sudah balik, dia berarti mempunyai sebuah kewajiban. Tadi di awal Bapak sudah sebutin, bagi seorang laki-laki dan wanita yang sudah balik dan mempunyai kewajiban, disebutnya apa tadi? Masih ingat ya? Mukallaf. Ya, seorang wanita dan laki-laki yang sudah balik disebut mempunyai kewajiban disebutnya mukallaf. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah sholat fardu yang 5 waktu sehari itu wajib dikerjakan. Ya, 5 waktu. Kemudian menuntut ilmu. Kayak sekarang kalian sedang menuntut ilmu. Ya. Kemudian menutup aurat. Masih ingat aurat wanita apa aja? Aurat wanita apa aja? Seluruh anggota tubuh kecuali apa? Muka dan kedua telapak tangan. Kalau laki-laki auratnya apa? Antara pusar dan dengkul. Tapi bukan berarti antara pusar sama dengkul aja yang ditutupi ya, tapi semuanya harus ditutupi. Oke, itu ya kewajiban setelah masuk ke usia balik, sholat fardu, menuntut ilmu, menutup aurat. Oke, dah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Apa Fadil mau ditanyakan? Apa? Kalau kita masih 10 tahun, kalau kita masih berusia 10 tahun, itu biasanya kita belum mencapai usia kedewasaan. Ya. Usia kedewasaan seorang dalam ilmu fikih atau ilmu biologi biasanya dimulai dari usia 15 tahun. Ya. Usia 15 tahun biasanya sudah dewasa. Ya. Nah, baik sekarang nih. Tugas buat kelompok kalian. Kelompoknya ada berapa kelompok sini? Ada berapa kelompok? 6 atau 5 kelompok? Oke. Di sini ya ada nama sama nomor absen. Nomor absen nggak usah diisi, tulis nama kelompoknya aja. Punya nama kelompok kan masing-masing? Belum. Oke, nama kelompoknya dalam Islam aja. Kita nama kelompoknya aja. Yang kelompok 1 siapa aja? Angkat tangan. Ada kelompok apa aja? Kelompok 1 ada siapa aja? Kelompok 1 siapa aja? Ya, yang kelompok lukis. Yang kelompok lukis biasanya? Ayo. Fadil pegang. Kanaya pegang kelompoknya. Ini siapa yang megang? Zelin pegang kelompoknya. Kelompok siapa lagi? Fatan pegang kelompoknya. Oke, diisi nanti. Nanti kelompoknya maju ke depan untuk membacakan ini ya. Siapa lagi? Kamu pegang. Oke, siapa lagi kelompoknya? Awi atau Raka. Oke, sekarang tulis di situ ya. Di perintahnya kalian suruh menulis apa di situ? Pengertian balik, langsung tulis di bawahnya. Balik adalah apa? Artinya apa? Kemudian tanda balik menurut fikih tadi ada berapa? Kemudian tanda balik menurut ilmu biologi ada berapa? Larangan orang yang berhadas besar. Oke, larangan orang berhadas besar maksudnya dia sedang balik, sedang tidak bersih atau sedang haid. Wanita nggak boleh ngapain aja. Ya, sebutkan ya, boleh disebutkan 2 atau 1 aja nggak apa-apa. Ya. Ayo, dijawab sekarang. Nanti kalau sudah maju sini cuma disebutkannya dibacain. Ayo. Gabung sama kelompoknya. Kamu gabung sana kelompoknya. Kerjakan bareng-bareng. Iya, kerjakan kelompok bareng-bareng. Bersama, iya bersama. Kamu bersama. Kelompok Zelin bersama ini nggak apa-apa. Sama Zakia. Kelompok ini aja. Gabung aja kamu sama si Fadil. Kerjakan, ayo. Fatan kerjakan sini.
Sini dulu Fatan kerjakan. Ini dikerjakan, diisi. Arti balik apa? Tanda balik menurut ilmu fikih apa? Tadi tanda balik bagi laki-laki apa aja? Ini tanda balik menurut ilmu biologi bagi wanita apa aja? Yang apa? Ya, duduk aja, gabung bersama. Hafiz sama Fatan sini. Kerjakan bareng-bareng, ayo. Diskusi bareng-bareng sama temannya. Diskusi bersama sama temannya. Ya, diskusi bersama sama temannya. Tidak apa-apa, yuk. Diskusi bersama temannya, nggak apa-apa, gabung sama temannya. Diskusi bersama. Ini diskusi bersama dengan temannya. Ya, diskusi bersama temannya. Iya, nggak apa-apa, ya diskusi bersama temannya. Ayo, diskusi bersama sama temannya, yuk. Apa? Namanya, nama kelompoknya aja disebutin. Nama kelompoknya terserah kamu aja pengennya apa. Ada nama kelompok misalkan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, atau Al-Qudus, atau As-Salam. Ya. Ayo, Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya, yuk. Sudah semua selesai? Sudah selesai semuanya? Baik, yang Bapak tunjuk aja, kalian maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi sama temannya. Yang ini dulu yuk. Bertiga maju sama Putri, nggak apa-apa sini. Yuk, maju sini. Bacakan. Bacain hasilnya. Ya. Semuanya bacakan hasilnya yang kamu bikin. Pengertian balik sampai pada kedewasaan bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Suara semakin berat, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Pertumbuhan badan yang pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Tanda balik menurut ilmu fikih. Mimpi basal untuk laki-laki, haid atau menstruasi untuk perempuan berusia 15 tahun, perempuan dan laki-laki. Tanda balik menurut biologi bagi perempuan, suara semakin halus, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada, menstruasi dan haid. Larangan orang yang berhadas besar, dilarang sholat, dilarang memegang Al-Quran, dilarang membuka aurat. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, applause. Oke, berikan tepuk tangan. Oke. Lanjut. Arkan, kelompoknya sini. Arkan, Gibran, sama Fatan. Ayo sini. Baca ya, yang keras. Ini baca. Ya, langsung baca, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Assalam akan mempresentasikan LKPD kelas 4 menyambut usia balik. Pengertian balik. Balik adalah sampai usia kedewasaan. Tanda balik menurut ilmu fikih. Laki-laki mimpi basah, perempuan haid atau menstruasi. Larangan orang yang berhadas besar. 1. Membaca Al-Quran. 2.
2. Menyentuh Al-Quran. 3. Membaca Al-Quran. 4. Berdiam di masjid. 5. Tawaf. 6. Sholat sujud apa sih? Sujud Sujud tilawah. tilawat dan sujud syukur. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. 1. Tumbuh jenggot. 2. Tumbuh jampang. 3. Tumbuh kumis. 5. Badan kekar dan berotot. 6. Tumbuhnya jakun. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. 1. Tumbuh rambut pada kelamin. 2. Gerak menjadi aktif. 3. Pertumbuhan badan bertambah cepat. 4. Suara lebih halus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Hebat. Duduk. Lanjut, Zelin apa? Sama kamu. Terus sama Azizah, ya maju yuk. Zelin, Adizah sama ini. Mana tadi kertasmu mana? Kertasnya ambil. Yuk. Dibacakan. Ya, baca. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Malik. KPD kelas 4A. Menyambut usia balik. Pengertian balik sampai usia kedewasaan bagi muslim. Tanda balik menurut ilmu fikih. Mimpi basah ihtilam berusia 15 tahun. Haid menstruasi. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. 1. Suara terdengar semakin berat. 2. Tumbuh jangkung. 4. Tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. 4. Pertumbuhan badan yang semakin meningkat. Disertai nafsu nekat. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Suara lebih halus. 2. Tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. 4. Menstruasi haid. Larangan orang yang berhadas besar. Tidak boleh Tidak boleh menyentuh. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Terus 2. Tidak boleh sholat. Tidak boleh saling bersentuhan dengan laki-laki. Oke, sudah? Baik, terima kasih. Lanjut yuk, Fadil, Wai sama Kamal maju yuk. Ayo. Ya, cepat bacanya ya. Ya, Wais. Ya. Saya baca Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Assalam akan membacakan LKPD PAI kelas 4 menyambut usia balik. Pengertian balik. Balik adalah sampai atau usia kedewasaan. Tanda balik menurut ilmu fikih. Laki-laki tanda baliknya itu mimpi basah, sedangkan perempuan tanda-tandanya haid atau menstruasi. Larangan orang yang berhadas besar. 1. Membaca Al-Quran. 2. Menyentuh Al-Quran. 3. Membawa Al-Quran. 4. Berdiam di masjid. 5. Tawaf. 6. Sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Oke. Lanjut. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. 1. Tumbuh kumis. 2. Tumbuh jenggot. 3. Tumbuh jambang. 4. Tumbuh jakun. Dan 5. Suara terdengar lebih berat. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. 1. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. 2. Nafsu makan meningkat. 3. Pertumbuhan badan bertambah cepat. Dan 4. Suara lebih halus. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut sekarang kelompoknya siapa? Ibrahim. Ibrahim yang maju, terus Keanu sama Raya. Ya, maju.
Ayo. Ya, siapa yang bacakan? Raya aja. Raya. Oke, yuk Raya, bacakan. Balik adalah sampai ke usia kedewasaan. Mimpi basah bagi laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Aziz akan menceritakan menyambut usia balik. Pengertian balik. Balik adalah sampai ke usia kedewasaan. Tanda balik menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah bagi laki-laki. 2. Haid bagi perempuan. Larangan orang yang berhadas besar. 1. Tidak boleh sholat 5 waktu. 2. Tidak boleh megang Al-Quran. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Suara terdengar semakin berat. Tumbuhnya jakun, kumis, dan jenggot, dan jambang. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Suara terdengar lebih halus. Terus? 2. Tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Perubahan fisik pada beberapa bagi tubuh. Pinggul, dada. 4. Menstruasi atau haid. Oke, sudah? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lanjut yang terakhir, kelompok mana yang belum? Oh, ini, Raka sama Sarawi dan juga Maju. Oke. Yuk, oke, Maju. Oke, Raka sama Gufron. Yuk, yang baca siapa? Oke. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah duduk, duduk. Yang lain duduk, dengarkan. Dengarkan duduk. Ibrahim duduk, dengarkan. Fatan duduk, dengarkan. Ayo, mulai. Kami adalah kelompok Al-Qudus. Akan membaca LKPD PAI kelas 4 menyambut usia balik. Pengertian balik. Menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah muslim. Terus? Tanda balik menurut ilmu fisik. Laki-laki mimpi basah berusia 12 tahun atau lebih. Perempuan haid atau menstruasi mulai 10 tahun atau lebih. Larangan orang yang berhadas besar. Tidak boleh baca Al-Quran. Sholat 5 waktu. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Tumbuh jenglot, tumbuh jambang, tumbuh kumis. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Suara terdengar halus. Tumbuhnya bulu di bagian tubuh. Gerak menjadi lebih aktif. Oke, sudah? Baik, terima kasih. Kelompok mana yang belum? Ayo, Hafiz. Hafiz sudah? Kelompok Hafiz sudah? Hafiz sama Rizky. Mana? Hasilnya mana hasilnya? Nih, baca. Ayo, Buran, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan LKPD kelas 4 menyambut usia balik. Pengertian dari usia balik adalah sampai usia kedewasaan. Tanda balik menurut ilmu fikih adalah cowok atau laki-laki adalah mimpi basah. Perempuan adalah haid atau menstruasi. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. 1. Tumbuh jenggot. 2. Tumbuhnya jambang. 3. Tumbuhnya kumis. 5. Badan lebih kekar dan berotot. 6. Tumbuhnya jakun.
Larangan orang yang berhadas besar. 1. Membaca Al-Quran. 2. Menyentuh Al-Quran. 3. Membaca Al-Quran. 4. Berdiam di masjid. 5. Tawaf. 6. Sholat, sujud, tilawah, dan sujud syukur. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Tumbuhnya rambut pada alat kelamin. 2. Bergerak dan menjadi aktif. 3. Pertumbuhan badan bertambah cepat. 4. Suara lebih halus. Terima kasih. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sudah. Terima kasih. Oke, semuanya duduk kembali ke tempat duduk yang masing-masing ya. Oke. Baik. Sudah semua ya. Jadi oke, sudah ya. Oke, baik. Cukup sekian pembelajaran kita pendidikan agama Islam dengan tema menyambut usia balik pada hari ini. Semoga pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.